Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan limpahan rahmat Allah. Kali ini kita akan menceritakan seorang waliullah yang berada di kota Jawa Timur, yaitu Gresik, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syagab. Sebelum kita melanjutkan cerita beliau, alangkah baiknya untuk mengembangkan channel ini, sama-sama kita like, share, dan subscribe, sehingga kita selalu memberikan informasi yang manfaat dan cerita-cerita yang manfaat bagi kita semua. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syagab adalah sosok wali kutub yang luar biasa. Beliau khalwat kurang lebih 15 tahun. Haul beliau menjadi salah satu haul terbesar di Indonesia. Makamnya diziarahi para habaib sedunia. Menurut abah guru sekumpul, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ada 3 orang aulia Allah yang nama dan makamnya sama, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syagab Gresik. Habib Abu Bakar mengisi hidupnya dengan mengajar dan membersihkan hati. Dalam majelis pengajiannya, beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Sedangkan di rumahnya sendiri, beliau menghatamkan kitab Ihya sebanyak 90 kali. Masya Allah, inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah atas seseorang yang dikehendakinya. Totalnya adalah 130 kali khatam. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 17 Zulhijjah 1376 Hijriah. Usia beliau saat itu 91 tahun. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, ada cerita yang sangat menakjubkan tentang beliau. Saat semua penduduk kota Gresik sepi mensolati jenazah beliau, ada seseorang bapak membeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak itu tanya kepada penjual daging, "Wahai bapak, mengapa pasar ini sepi dan engkau terlihat tergesa-gesa?" "Itu pak, Habib Abu Bakar wafat, sekarang waktunya mensolatkan beliau, ayo ke sana," jawab penjual daging itu. Si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami untuk ikut serta mensolati beliau sambil membawa bungkusan daging. Saat akan diangkat jenazah beliau, terlihat sama sekali tidak terangkat dan para jamaah ratusan ribu heran. Alhamdulillah, putra dan zuriyah Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib senang dibacakan sholawat Nabi. Ribuan pelayat pun bersama-sama membaca sholawat. Subhanallah, atas izin Allah, jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah atas aulia-aulianya, yang tidak bisa kita dustakan, tetapi harus kita yakini dengan sebaik-baiknya. Yang menakjubkan lagi, bapak yang ikut mensolatkan beliau itu pulang, dan daging yang dibeli di pasar dimasak tidak bisa matang, dan digoreng pun tak bisa. Si bapak ini kemudian menangis, menceritakan kejadian daging itu. Para ulama santri Habib Abu Bakar bercerita bahwa Habib Abu Bakar pernah berkata, "Barang siapa yang kelak ikut mensolati jenazahku, maka aku doakan dia tidak terkena panasnya api neraka dan api dunia." Si bapak menangis terseduh-seduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensolati Al-Habib Abu Bakar tidak bisa terkena api di dunia ini. Si bapak menangis kembali, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensolati Abu Bakar tidak terkena api dunia. Berkali-kali dia mengatakan hal yang takjub itu. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang hilang sudah lama. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami Gresik. "Anakmu ada kesalahan, sekarang diikat jin di pohon besar tengah jalan," kata Habib Abu Bakar kepada seorang bapaknya. Setelah itu, Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu, dan Habib Abu Bakar berteriak, "Wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat." Subhanallah, atas izin Allah dinampakkanlah anak itu
Namun di pohon itu dia dirantai dengan sebelahnya panah api. Semua mata melihat sambil takut dan kagum. Alam jin siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar. Kemudian jin berkata, "Iya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang." Pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Para pecinta ikhwan sampit yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari, tidak pernah makan dan minum, dan tidak keluar dari kamar halwatnya. Dalam keadaan rambutnya seperti 15 tahun yang dulu, tidak panjang, dan sering kali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Seolah-olah Al-Habib Abu Bakar telah menyiapkan semuanya untuk kematiannya. Jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Jami Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Asyegab, guru Syekhona Khalil Bangkalan. Habib Alwi dulu tiap hari Jumat yang terkenal sering dawuh ke Syekhona Khalil, "Akhi Khalil, tanda masuknya ilmu ngaji tasawuf adalah memberi kesegaran hati. Tiap setelah ngaji, tolong buka bajunya dan saya cek dulu apakah cahayanya sudah masuk di hatimu. Bila tidak, maka akan kuulangi lagi Jumat depan." Masya Allah, inilah sebagian kisah dari Habib Abu Bakar yang menjadi seorang waliullah di bumi Indonesia ini, ya tepatnya di kota Gresik, Jawa Timur. Di lain itu, ada pula setengah daripada karomah Al-Habib Abu Bakar Gresik. Pada suatu hari, ada seorang tukang beca yang sangat sedih karena menanggung hidup yang sangat sulit. Sebut saja namanya Imam. Selesai habis sholat subuh, Imam langsung mangkal di tempat perjuangannya mengayuh beca. Ia berharap segera ada penumpang datang. Imam terngiang omongan sang istri bahwa hari ini adalah jatuh tempo membayar tunggakan hutang dan bayar anak sekolah. Tiba-tiba datanglah Habib Abu Bakar dari arah depan dan langsung naik becanya tanpa sepatah kata pun. Habib Abu Bakar menunjuk arah pakai jarinya yang menandakan bahwa beliau minta diantar ke arah tersebut. Imam termasuk sosok tukang beca yang sangat cinta pada para habaib. Dengan sangat bahagia, ia langsung mengayuh becanya sesuai dengan petunjuk Habib Abu Bakar. Di tengah mengayuh becanya, ia ingat kebiasaan Habib Abu Bakar yang suka merokok. Berbekal uang seadanya, Imam pun langsung membelikan rokok untuk Habib Abu Bakar. Wujud penghormatannya kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itulah uang terakhir yang disakunya yang mau digunakan untuk sarapan. Tapi karena kecintaannya kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak bisa dibendung, Imam pun memilih untuk membelikan rokok itu. Perjalanan beca dilanjutkan. Tiba-tiba ada mobil yang menyalip dan memberhentikan beca Imam. Ia sempat kaget dan sangat khawatir karena sedang membawa Habib Abu Bakar. Kemudian 5 orang bergamis dan bersorban turun dari mobil itu. Mereka mengucapkan salam dan langsung mencium tangan Habib Abu Bakar. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Imam. Ragu dan kaget, Imam merasa bingung seolah sedang di alam mimpi. "Pak, terimalah amplop ini, jangan ragu, ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya," kata orang tersebut. Habib Abu Bakar seketika turun dari beca dan memberikan isyarat agar Imam menerima amplop itu. Habib Abu Bakar lalu mengeloyor, pergi berjalan kaki tanpa sepatah kata pun. Lantas, siapakah sosok Habib Abu Bakar Gresik ini? Menurut data yang dihimpun, ia adalah cucu wali kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Asyegab Gresik. Begitu mulia kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada cucunya mengikuti daripada datunya, yaitu Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar tinggal di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Baron Nganjuk. Beliau dikenal masyarakat sebagai wali jazab. Dalam kesehariannya, Habib Abu Bakar hanya memakai sarung dan kopiah tanpa memakai baju
perilaku Habib Abu Bakar tidak seperti seorang ulama pada umumnya. Wallahu alam bisawab. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah, inilah sedikit kisah daripada Habib Abu Bakar Asy-Syagab dan cucu beliau Habib Abu Bakar. Semoga apa yang kita yakini dengan mencintai para aulia Allah, Allah limpahkan rahmat selalu kepada kita, diberikan rezeki yang halal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.